Selamat tahun baru 2025. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan yang besar buat kita, di mana saudara akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Bahkan saya percaya doa-doa saudara di tahun-tahun yang lalu yang belum terjawab akan dijawab Tuhan di tahun 2025. Memang di tahun ini ada banyak tantangan yang kita akan hadapi, tapi saya percaya tantangan ini mengerjakan banyak hal besar buat kita kalau kita meresponnya dengan sangat baik. Saya percaya tantangan-tantangan ini memperkaya kita, punya kapasitas hidup iman, hidup rohani semakin nyata. Dan saya juga yakin bahwa saat saudara bisa melewati semua dengan satu keyakinan dalam firman Allah yang hidup, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Mari kita perkatakan yang baik di tahun ini. Mari kita perkatakan apa-apa yang menjadi hati Tuhan dalam hidup kita. Jaga perkataan kita untuk mengucapkan selalu apa saja yang baik buat kita, karena apa yang kita ucapkan adalah doa kita. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan saudara anugerah. Saya berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus saudara lakukan. Ada 3 poin penting untuk berjalan di tahun 2025. Dan saya yakin bahwa 3 poin ini akan membuat kita sangat berbahagia. Kita perlu tinggal di satu tempat yang terindah, ternyaman, termegah, terdamai, bahkan termahal. Tanpa uang saudara pun saudara akan menikmati semua. Tempat seperti apa yang kita harus cari di tahun 2025? Yang pertama adalah saudara harus tinggal di tempat yang namanya hadirat Tuhan. Saat saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, saya yakin saudara akan mendapatkan jalan. Engkau bisa mengambil keputusan dengan tepat. Engkau bisa mengerti apa yang engkau lakukan, engkau kerjakan, karena firman Allah menuntun saudara. Saat engkau dalam segala situasi apapun tinggal di dalam rumah hadirat Tuhan, engkau akan merasakan kenyamanan dan keamanan. Poin yang kedua, tinggallah di dalam rumah kasih. Karena saat engkau memiliki rumah hati yang penuh dengan kasih itu, saya yakin tidak lagi ada amarah, kebencian, tidak ada lagi yang dengki, nggak ada lagi kepahitan. Semuanya rantai-rantai itu terlepas karena ada kasih yang tercurah. Perlu tinggal di dalam kasih Tuhan supaya engkau bisa terbebas dari yang namanya segala macam kutuk yang mengikat saudara. Engkau perlu dibebaskan dalam kehidupan rumah kasihnya Tuhan dalam hidup saudara. Poin yang ketiga, kita perlu tinggal dalam rumah yang namanya rumah memberi. Waktu engkau memberi, saya percaya Mazmur 41 berkata, saat orang memberi, memperhatikan orang-orang yang lemah, engkau akan dibantu oleh Tuhan. Di ranjangmu engkau dibantu oleh Tuhan. Dalam segala langkah hidupmu engkau dibantu. Bahkan Alkitab berkata engkau memberikan air putih kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan. Baik dia hamba Tuhan, dia umat Tuhan, engkau mendapat upah, engkau diberkati oleh Tuhan. 3 poin penting, berjalanlah di tahun 2025. Dengan 3 hal ini saya yakin saudara akan melihat kemurahan kasih Bapa yang sempurna. Berkat Tuhan menghadap saudara karena engkau memiliki tinggal dalam rumah hadirat Tuhan. Yang kedua, tinggal dalam rumah kasih. Yang ketiga, tinggal dalam rumah hidup memberi. Engkau akan berbahagia selama-lamanya. Mari sambut tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah Immanuel menyertai kita. Allah bersama dengan kita hari ini, hari pertama ini, sampai selama-lamanya. God bless you and your family. Tetap bersuka cita karena Allah baik buat kita. Amin.